Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmuwan Islam telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia. Namun kontribusi mereka seringkali dilupakan atau dihilangkan dari sejarah dunia, terutama oleh dunia barat. Ada beberapa alasan mengapa hal ini terjadi. Salah satu alasannya adalah karena adanya bias historiografi barat seringkali menggambarkan sejarah ilmu pengetahuan sebagai perkembangan yang linear, dimulai dari Yunani kuno dan kemudian dilanjutkan oleh Eropa. Seperti dilansir dari Teheran News, hal ini menyebabkan kontribusi ilmuwan Islam seringkali diabaikan atau bahkan diklaim sebagai karya ilmuwan barat. Alasan lain mengapa kontribusi ilmuwan Islam dilupakan adalah karena adanya perang salib dan kolonialisme. Kedua peristiwa tersebut menyebabkan terjadinya perpecahan antara dunia Islam dan Barat. Perang salib menyebabkan permusuhan antara kedua belah pihak yang kemudian berdampak pada persepsi Barat terhadap Islam dan ilmuwan Islam. Kolonialisme juga menyebabkan terjadinya asimilasi budaya dan perampasan kekayaan intelektual dari dunia Islam. Berikut adalah beberapa ilmuwan Islam yang kontribusinya seringkali dilupakan atau dihilangkan dari sejarah dunia. Ibnu Sina atau Avicenna, seorang filsuf, ilmuwan, dan dokter yang hidup pada abad ke-10. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam perkembangan ilmu pengetahuan di dunia. Karya-karyanya dalam bidang kedokteran, matematika, astronomi, dan filsafat masih dipelajari hingga saat ini. Al-Khwarizmi, seorang matematikawan dan astronom yang hidup pada abad ke-9, ia dikenal sebagai Bapak Aljabar dan Bapak Trigonometri. Karya-karyanya dalam bidang matematika dan astronomi sangat berpengaruh terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di dunia barat. Al-Biruni, seorang ilmuwan dan sejarawan yang hidup pada abad ke-11. Ia dikenal sebagai salah satu ilmuwan paling serbaguna dalam sejarah. Karya-karyanya dalam bidang astronomi, matematika, geografi, dan sejarah sangat berpengaruh terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di dunia. Jabir bin Hayyan, seorang kimiawan yang hidup pada abad ke-8. Ia dikenal sebagai Bapak Kimia Modern. Karya-karyanya dalam bidang kimia sangat berpengaruh terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di dunia barat. Ibnu Khaldun, seorang sejarawan, sosiolog, dan filsuf yang hidup pada abad ke-14. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam perkembangan ilmu sosial di dunia. Kontribusi ilmuwan Islam telah memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia. Namun, kontribusi mereka seringkali dilupakan atau dihilangkan dari sejarah dunia. Hal ini penting untuk diingat agar kita dapat menghargai kontribusi mereka dan belajar dari sejarah. Roger Bacon dari Inggris dianggap orang pertama yang mengonstruksi diagram mesin pesawat terbang dan dianggap sebagai orang pertama yang memikirkan penerbangan manusia. Berikutnya, Leonardo da Vinci menyiapkan prototipe mesin pesawat terbang. Faktanya adalah insinyur dan penerbang Spanyol Muslim bernama Abbas bin Firnas, wafat 877 Masehi, yang pertama dalam sejarah yang membuat mesin pesawat terbang di Cordoba. Dia membuat glider atau menggunakan bulu burung nasar sebagai sayap yang dengannya dia terbang dari bukit di Cordoba dan berada di udara selama beberapa menit. Setelah mendarat, dia menderita luka-luka karena dia tidak memiliki ekor pada glider. Karya spektakuler Roger Bacon yang lain berjudul Opus Majus pada bab kelima berisi salinan persis dari kitab Al-Manzir karya Ibnu Al-Haytham. Di bagian ini ternyata Bacon menguraikan ide-ide optik tiga ilmuwan muslim, yaitu Ibnu Al-Haytham, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd. Cermin kaca dibuat di Venesia pada abad ke-13 Masehi, persisnya tahun 1291 Masehi. Faktanya, cermin kaca sejatinya telah ada dan dibuat di Spanyol Andalusia pada abad ke-11 Masehi. Konon orang-orang Venesia memperoleh pengetahuan teknis pembuatan kaca dari Suriah.
jam mekanik pertama dibuat di Milan, Italia. Klaim ini dibantah oleh Will Doran. Menurutnya, jam mekanik pertama sejatinya dibuat oleh Ibnu Firnas, wafat 887 Masehi di Cordoba pada abad ke-9 Masehi. Jam ini telah ada pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid, yang mana Khalifah mengirimkannya sebagai hadiah kepada Raja Charlemagne di Prancis. Sedangkan orang Eropa memperoleh pengetahuan tentang pembuatan jam dari literatur Arab yang telah diterjemahkan ke bahasa Latin. Galileo adalah orang pertama yang menemukan pendulum. Faktanya, Ibnu Yunus, wafat 1009 Masehi, telah menemukan instrumen ini di Kairo pada abad ke-10 Masehi yang digunakan mengukur waktu. Newton diklaim orang pertama yang menyatakan cahaya putih terdiri dari berbagai warna. Faktanya, Ibnu Al-Haytham dan Kamaluddin Al-Farisi telah lebih dahulu melakukan penyelidikan ekstensif pada cahaya, lensa, dan kamera obskura. Bahkan dia menemukan kamera pinhole. Pemikiran optik Ibnu Al-Haytham terekam dalam karyanya Kitab Al-Manazir, sedangkan pemikiran Kamaluddin Al-Farisi terekam dalam karyanya Tangkih Al-Manazir. Ibnu Al-Haytham sendiri sesungguhnya lebih tepat disebut sebagai bapak optik modern. Psikologi persepsi Helmholtz tentang inferensi bawah sadar yang memainkan peran begitu besar di abad ke-19 Masehi dan terus mencakup studi modern tentang penglihatan. Faktanya, Ibnu Al-Haytham telah memahami serangkaian kesimpulan logis harus terjadi sebelum sensasi dapat diubah oleh otak menjadi persepsi. Dia menekankan kecepatan persepsi menurut kesimpulan yang tidak terlihat, yaitu tidak disadari oleh pengamat. Dalam faktanya lagi, Helmholtz mengutip pemikiran Ibnu Al-Haytham yang lain dan dalam konteks lain. Pecahan desimal pertama kali digunakan oleh matematikawan Belanda Simon Stevin pada tahun 1589 Masehi. Faktanya, pecahan desimal telah digunakan oleh matematikawan muslim bernama Jamshid Al-Kashi dalam bukunya Miftah Al-Hisab. Barat juga mengklaim bahwa simbol X, Y pertama kali digunakan oleh ahli matematika Prancis bernama Vieta pada tahun 1591 Masehi. Padahal, aljabar telah ditemukan oleh ilmuwan muslim dan menggunakan simbol-simbol ini dalam menemukan solusi persamaan kubik. Memang trigonometri adalah telaah teoretis yang telah ada sejak zaman Yunani. Namun ilmuwan muslim memformula cabang matematika ini secara lebih adaptif dan praktis. Al-Batani sendiri sebenarnya telah menemukan fungsi dasar seperti sinus, kosinus, dan garis singgung. Dalam matematika modern dikenal koefisien binomal atau segitiga Pascal, yaitu suatu aturan geometri pada koefisien binomial dalam sebuah segitiga. Koefisien binomial, konsep ini disematkan pada penemunya yaitu Blaise Pascal. Faktanya, matematikawan Iran bernama Omar Khayyam telah membuat kontribusi signifikan dalam bidang ini yang disebut koefisien binomial. Dia menemukan ekspansi untuk semua bilangan bulat eksponen yang tak seorang pun dapat menyelesaikannya sebelum dia. Johann Muller pada 1464 Masehi menggunakan trigonometri dalam memecahkan beberapa masalah matematika. Faktanya, Jabir bin Aflah, ahli matematika dan astronomi dari Spanyol, telah menggunakan trigonometri dalam memecahkan beberapa masalah matematika yang terbilang sangat rumit. Wallahu a'lam. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.